Oke guys, selamat pagi. Kita bersiaran lagi melalui Titanic Borneo Channel. Dan untuk makluman, pada pagi hari ini saya dalam perjalanan untuk menuju ke sebuah tempat, yaitu Kolam Sangkar yang terletak di Kampung Buis dalam daerah Talupida, Negeri Sabaya. Dan kolam sangkar yang saya maksudkan ini adalah antara kolam sangkar yang terletak di dalam daerah ini yang sedang berkembang maju ya. Jadi saya akan share nanti apa yang terdapat di dalam kolam sangkar yang akan kita lewat sebentar lagi. Jadi guys, nantikan video saya, sebab perjalanan ini memakan masa lebih kurang 15 menit untuk sampai ke destinasi yang saya maksudkan. Semoga dipermudahkan ya. Oke, kita sudah berada di simpang masuk ke lokasi ya. Dan nampaknya beliau belum memasang signboard, dan diharapkan pemilik kolam sangkar ini nanti dapat menyediakan signboard di simpang ini supaya orang ramai ataupun para pembeli ikan nanti dapat mengetahui simpang untuk masuk ke lokasi. Jadi untuk malaman guys, sekarang ini saya sedang masuk ke kawasan yang dimaksudkan, dan dalam perjalanan ini lebih kurang 2 km kita akan melalui jalan kebun ini. Tapi tidak masalah, sebab jalan ini walaupun gravel tetapi sangat kukuh ya, sangat kukuh, dia punya batu ya. Kita masih dalam perjalanan, dan terdapat kiri kanan jalan ini pokok sawit ya, milik penduduk kampung di kampung ini. Ada buah-buahan, ada durian, tetapi nampaknya tak berbuah, belum berbuah. Kita semakin hampir ya, hampir dengan lokasi yang kita tuju pada pagi hari ini. Oke, kita sudah sampai di rumah, lokasi yang kita tujukan. Tapi sebelum kita ke kolam itu, kita singgah di rumah dia dulu. Harap-harap pemilik dia ada di sini. Saya repost dulu. Oke guys, saya sudah sampai di rumah kawan yang saya maksudkan itu, dan sebentar kita akan berkenalan dengan beliau, dan kita akan bersama-sama dengan beliau untuk ke lokasi, yaitu kolam sangkarnya ya. Dan beliau ini adalah seorang peternak ataupun usahawan yang sangat-sangat berjaya di daerah kita ini ya. Kita akan jumpa. Oke Tuan, selamat pagi. Kami datang ke sini pada hari ini. Ya. Gini silakan. Ya, jadi rupanya ini topi kita ini sama Adakah ini kebetulan ataupun macam mana ini? Kebetulan kayak ini. Apapun guys, beliau adalah sahabat saya. Bukan saja sahabat dari segi lainnya, tetapi memang sahabat dan idola saya dalam peternakan ikan air tawar ya. Kita akan bersimbang dengan beliau di sini, dan inilah lokasinya. Dan kolam sangkar yang saya maksudkan terletak di bawah sana. Mari kita tunggu sini. Sungguh nyaman pemandangan di sini ya. Sangat nyaman. Inilah kolam sangkar beliau ya.
sangat luas dan nampaknya ikan-ikan pun semakin membesar sudah. Tapi sebelum kita ke lokasi sana, di sini saya mau bersembang sekejap dengan beliau dulu ya. Boleh kita duduk ini? Kan siap tuh ya tempat duduk nih. Tuan, Ya. Saya mau tanya beberapa soalan lah kan berhubung dengan peternakan ikan sangkar ini. Jadi Tuan, sejak bila Tuan mula menternak melalui kolam sangkar ini? Sejak dalam bulan April lah. April yang tahun ini lah. Tahun ini. Lebih kurang sekarang bulan 9. Oh iya, masih baru Ya, 5 bulan yang lalu lah. Baru sih. Ya. Jadi Tuan, berapa pitak semua? Yang pertama itu sewaktu lautan tuh ada 2 lah. Jadi saya tambah lagi 12 lah. 12. Ada 12 pitak lah. 12 pitak. Jadi yang Tuan Feed bersama dengan dari SQ dari Kiki lah. Jadi mereka sudah pernah melewati tempat lah. Pernah. Oke, mudah-mudahan lah kan Tuan usaha-usaha ini mendapat berkat. Dan ini ikan yang ada sekarang ini, ada berapa jenis ikan yang Tuan ternak ini? Yang ada tiga jenis lah, yaitu tilapia merah, tilapia gate, ada juga itu ikan pelian, dan ada juga ikan apa ini Ada lampam. Ada juga sedikit lah. Oke. Jadi yang Kali seni Afrika. itu, yang tilapia merah ini sekarang ini dalam size berapa? Ini umur berapa nih? Dalam keadaan size Baru sekarang? 4 bulan lebih lah. 4 bulan lebih ya. Udah lama lagi nih. Ini bila-bila di Havos ini. Saya tengok pun size dia itu berdasarkan size dari sini jauh. Ini dia punya berat nih mau hampir-hampir 400 gram ya, Kurang lebih begitu. Jadi boleh jual sudah. Jadi Tuan, untuk penyediaan semua ini adakah Tuan melakukan sendiri ataupun memang Tuan ada pekerja untuk ini? Sebenarnya saya melakukan sendiri saja ini sebab Pak, saya pun belum ada berapa pengalaman ini. Jadi saya mesti mau mulakan dengan usaha sendiri dulu, baru saya boleh train sama kerja lah. Ini bagus lah, bagus lah. Ini betul-betul kita boleh jadikan contoh ya. Jadi Tuan, saya mau tanya lagi, untuk yang 12 pitak sekarang nih ada 14, ada 14 pas semua ini kan? 14 yang pertama, dua. Ada yang 14 baru pitak 14. semua. Jadi kalau lah target Tuan ini untuk setiap bulan agak-agak berapa kilo untuk satu bulan yang Tuan boleh target berdasarkan sekarang ini? Seperti yang sudah disarankan oleh ketua persatuan Tuan sendiri klub 100 kilo, tapi saya sesarkan lebih daripada itu kalau dapat lah. Kalau saya lihat ini cara nih Tuan, bukan 100 kilo sebulan ini. Ini boleh sampai 1 tahun pun boleh. Oke, Tuan, dijangka kita dimaklumkan oleh pihak pejabat perkenan daerah Tulupin bahwa pusat pengumpulan hasil ikan air tawar ini mulai beroperasi dan para peternak boleh menghantar hasil ternakan ke pusat peternakan itu seawal ataupun seliwat-liwatnya awal Januari 2022. Jadi saya lihat ikan-ikan Tuan ini pada masa itu size-nya semakin membesar. Jadi yang lain-lain Tuan yang masih kosong, adakah Tuan agak-agak boleh sempat untuk pembesaran sehingga tempo penghantaran hasil itu nanti? Saya coba usahakan lah. Iya. Saya usahakan sebab saya kekurangan juga bibit sebenarnya. Masalah bibit juga kan? Masalah bibit, ini jaring sangkar pun saya kekurangan juga. Baik. Selain daripada kolam sangkar Tuan, ada lagi kah Tuan ternak ikan melalui kaidah lain? Ada kolam tanah. Kolam tanah. Tuan mempunyai berapa pitak kolam tanah ya?
ada 7 yang ada sekarang. 7 pitak. 7 Size pitak. berapa purata size setiap pitak? Paling purata dia kurang lebih 40 ke 60 lah. Kaki persegi. 40 kaki persegi. Saya juga difahamkan oleh kawan-kawan peternak lain bahwa Tuan ini pernah menghasilkan jumlah ikan ternakan telepia lah tahun lalu. Ya. Jadi boleh Tuan kongsikan berapakah jumlah yang pernah Tuan jual sepanjang tahun 2020 tahun lalu? Memang saya ada ternak dan ada siap rekrut penjualan juga itu pada tahun lalu lah. Kalau ikut betul kurang lebih mau lebih 3 tan juga, tapi yang saya ada rekrut ada kurang lebih 2 tan 400 lah. Oh, jam itulah. Begitu. Wah, sangat lumayan. Jadi pada masa itu belum ada kita punya pusat penjualan. Di manakah Tuan menjual hasil-hasil ternakan itu? Kebanyakan yang saya jual selain daripada di kampung sendiri, saya ada jual juga di estate lah, ladang kelapa sawit. Saya pun ada orang juga di sana, dan kebanyakan yang membeli itu dari Indon lah, estate punya orang lah. Pekerja estate lah. Pekerja estate. Dalam purata penjualan Tuan dalam setiap bulan pada masa itu beli kalau 2 tan 400 lebih yang ada rekrut ataupun 3 tan yang tidak termasuk yang tidak rekrut, yang lain itu. dalam 200 lebih kilo 1 tan Iya. kan 200 kilo dalam sebulan Kurang lebih kan begitulah. 200 lebih. Padahal saya jual sampai 300 lebih lah. Tidak satu tidak. bulan. Oke. Itu yang paling tinggi lah. Sangat memotivasikan Tuan. Jadi Tuan, nanti sebentar kita akan ke lokasi ke tapak sana itu sebab saya sangat teruja untuk melihat lebih dekat ternakan ikan dalam sangkar ini. Ya. Jadi sebelum itu Tuan, sumber air ini adalah kolam induk lain kan? Ya, kolam apa ini? Utama. Asal dia daripada labok ini. Air labok lah. Yang 5 pitak kolam tadi itu Tuan di mana? Kita ada di sebelah sana kebun sana, di Punggu, bagian Punggu sana. Oke Tuan, jadi apa Tuan punya saranan kepada rekan-rekan peternak ya, semada bagi peternak yang sudah memulakan ataupun baru yang bercedang untuk memulakan proyek peternakan ikan telepia ini? Saran saya kepada kawan-kawan, kalau sudah mulai ini menternak, janganlah berhenti dan kita teruskan usaha. Memang dia punya apa ya, orang bilang susah itu mesti ada punya cabaran apa semua pun ada. Jadi kita jangan mudah mengalah lah, kita teruskan saja maju. Dan kita ada ketua persatuan Matuan ini, kita boleh bertanya kalau kita sekiranya kita kurang tahu ataupun ada kemuskilan, boleh kita tanya. Dan kepada kawan-kawan yang berminat menternak yang baru, cobalah sampai kita berjaya lah. Apapun boleh kita usahakan kalau kita ada minat. Oke Tuan, terima kasih di atas perkongsian daripada Tuan. Dan belum saya perkenalkan dia, beliau namanya adalah Tuan Paulus Zin. Beliau ini adalah seorang usahawan, bukan saja usahawan dari segi peternakan ikan air tawar, tetapi beliau juga adalah seorang usahawan dalam bidang perniagaan yang lain. Beliau mempunyai jentera yang lengkap, termasuk lori, Hitachi dan sebagainya. Jadi kepada kawan-kawan yang sedang untuk membuat kolam, jangan segan, jangan malu, jumpa dengan Tuan Paulus sebab beliau mempunyai kelengkapan jentera ya. Jadi mudah-mudahan perkongsian yang telah beliau kongsikan kepada kita pada pagi hari ini dapat membuka hati kita, meningkatkan motivasi kita untuk terus berjuang bersama-sama untuk memastikan penghasilan ikan air tawar dapat kita pertingkatkan.
Jadi Tuan, terima kasih banyak-banyak dan selepas ini kita akan ke Sangkar ya. Ya, Ya. Oke. Oke, sekarang kita akan ke Kolam Sangkar. Kita mau tengok lebih dekat macam mana cara dia mengurus sangkar ini. Ya. Tuan, keduluan Tuan. Ya, takut ini. Kalau juga bukan lah itu, telunsur. goyang. Merbau ini, kayu merbau. Oh, inilah dia jembatan untuk ke Kolam Sangkar. Ini dia. Sekarang ini betul-betul kita berada di atas Kolam Sangkar, Tuan Paulus ya. Ini memang remuk, mantap. Nah, ini dia. Tuan, apa fungsi yang 4 segini ya? Nah, untuk memerangkap itu apa? Ini baja. Oh, supaya maksudnya dia tidak keluar Dia dari tidak jaring keluar lah. daripada jaring. Iya. Satu ide yang bagus Dan nampaknya makanan tambahan ikan seperti betik ya. Daun betik ini memang mujarab. Tengok tinggal dia punya apa ini batang aja. Dicukupi Ini liquai. liquid ya. Liquai dari Filipina. Oh, liquid dari Filipina. Oh. Ini Tuan berapa agak-agak berapa ekor nih? Ada 2000 lebih. 2000 lebih ekor 2500. 2500. Oh, mantap Tuan, mantap. Kompom ini 2 tani pun boleh nih. Jadi kalau sudah penuh sama sangkar Tuan, saya rasa kita akan berjaya untuk memenuhi permintaan daerah, yaitu sekurang-kurangnya 5 tan untuk setiap bulan ya. Dan itulah sebabnya kita minta supaya peternak-peternak yang lain pun karena berusaha bersungguh-sungguh seperti ini ya. Ini merah kan? Pagi tadi jadi sekarang dia tidak berapa makan sudah lah. Petang baru punya jadwal kan. Memang lah asal sangkar ikannya dia kalau kita naik kan dia takut belum berapa terbiasa. Dan kalau kita lihat sana masih banyak drama Tuan ya. Bermaksud ini ada lagi cadangan untuk menambah sangkar. Ada. Nah, Ada 150 buah drum itu. oh, memang. Kurang lebih 12 kilo harga dia semua. Oh, memang pelaburan yang sangat tinggi, tetapi dia punya hasil nanti itu pun memang tinggi juga. Kalau yang ini berapa tong semua terpakai? Ada Lebih 80 Pak? 80. 80 tong Kurang lebih 80. Oh. Memang pelaburan yang tinggi, tetapi hasilnya nanti pun tinggi. Oh, ini yang ngam untuk bikin selembal. Ini Ringan. dia punya selembau lainnya dia di punggu itu hari. Oh, 50 kali 40 berat tuh. Jadi sekali ambil beratus kilo. oke guys, sekarang ini
Kita berada di atas kolam sangkar saudara Polus, dan inilah sangkar yang setakat ini sangkar yang terbaik pernah saya jumpa di daerah ini. Dan penghasilannya nanti ini dijangka bertahan-tahan lah. Dan inilah yang kita harapkan, dan kita mohon kepada para peternak di luar sana, sama ada yang sudah berkecimpung ataupun yang baru mau berkecimpung, datanglah ke kolam ini, kolam sangkar ini, dan minta perkongsian daripada beliau macam mana cara kita untuk mengusaha ikan tilapia melalui sistem ini. Ya Tuhan, terima kasih banyak-banyak karena berkongsi cerita pasal kolam sangkar pada pagi hari ini, dan saya doakan supaya usaha-usaha saudara akan mendapat berkat dan seterusnya mencapai kejayaan yang cemerlang ya. Kita boleh bah, kita boleh. Terima kasih. Terima kasih.